Setiap hari kadang-kadang kita tuh sedih nggak ngapa-ngapain, Merasa produktif tapi nggak Iya. produktif nggak sih? tapi minggunya rame, orang lain minggu, terus Sabtu Minggu udah pasti Iya, dan hangout atau sebagainya gitu kan, kayak sebenarnya wondering juga. Cuman setelah dilihat-lihat ujung-ujungnya adalah kan udah ujung-ujungnya duit. Hello everyone, back again with me di Queen Talk, One Talk at a Time. Spesial di episode ketiga kali ini, Aquina kedatangan pebisnis muda yang keren banget dan juga berenergi sekali. Please welcome Sangga Putra Buana. Halo Kak Sangga, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kelihatan produktifnya ya kalau jadi pebisnis itu setiap hari tanpa mengenal waktu, buktinya hari Sabtu tetap datang Ada ke sini. terus sampai Minggu juga. Sampai minggu non-stop kerja kan ya. Non-stop kerja. Tapi gimana nih sejauh ini rasanya selama ini kan di Palembang ya dan moving to Jakarta, how's it going? Sebenarnya selama ini bolak-balik sih. Oh bolak-balik. Jadi kita move satu tempat ke satu tempat constantly. Kampanye? Bukan ya? Sama sekali nggak kampanye juga. Tolong di notes itu nggak dikasih sekali. Jadi memang kegiatan apa namanya kegiatan sehari-hari. bisa bilang. Tapi memang mostly adalah online gitu. Oke, Jadi kebetulan lagi sekarang move ke Jakarta karena emang ada beberapa klien yang harus banget di Jakarta. manage banget. Jadi memang harus move sebentar. Oke, nah pasti teman-teman bertanya-tanya ya, pekerjaan apa sih kok bisa moving dari Palembang, Jakarta, dan bisa dikerjain online juga. Kayaknya itu yang dipengenin anak muda sekarang nggak sih? Bisa work from anywhere? Sebenarnya Gen Z ya, Oh, semua pengen buat kayak gini. iya. Sebenarnya. Termasuk saya dan Kak Sangga juga Iya, ya. suka banget sebenarnya. Cuman kalau ditanya pekerjaan apa juga saya bingung sebenarnya. Kenapa bingung? Karena bisa dibilang pengalana ya. Terus kenapa gue bisa ditanya kerjaan apa pengalana sebenarnya. Jadi nggak ada yang tetap apapun itu move. Tapi saya mau dibilang sebagai small investor lah. Small investor. Wah, gini aja udah small. Menurut saya ini udah big loh. Kecil-kecil aja. Itu sudah berapa lama sih ditekuni? Sebenarnya awal mulanya itu dari lulus SMA. Dulu pernah pengen mau jadi PNS sebenarnya. Oh, Akpol biasa gitu kan. jadi Pak Polisi ya? Iya dulu, terus akhirnya move karena memang mungkin bukan jalannya, jadinya coba-coba ke bisnis. Di situ mulai dropship, kemudian ekspor, import, semua dicoba. Dan apa namanya sampai sekarang. Jadinya begini, jadinya nggak jelas tuh mau kemana. Yang penting kan intinya adalah cash flow-nya ada. Oh, yang penting apa cash flow-nya ada guys. Iya. Tapi memang background-nya Kak Sangga ini manajemen ya atau akuntansi? Manajemen. Manajemen. Berarti emang biasa ya memanage lah ya. Iya. Iya, iya, iya. Karena kalau ngomong tentang manajemen tuh bener-bener Apa? luas banget. Luas banget. Jadi itu bisa dibilang iya juga, enggak juga sih. Tadi kan sempat di-spill ya sama Kak Sangga tentang dropship. Itu hal yang pertama kali Kak Sangga lakukan sebelum terjun ke bisnis small investor ini atau ada memang step sebelumnya yang dibangun itu untuk menjadi small investor? Ya itu mungkin bisa bilang tes step pertama ya. Masuk ke dunia bisnis setelah gagal tes dulu tuh, ya kan, terus move ke bisnis. Jadi kita nggak start jualan di kampus dan sebagainya nggak. Karena dulu konteksnya dia mikir kayak kita punya online ini banyak nih gitu, banyak belajar dan sebagainya. Terus banyak ikut juga komunitas di luar negeri. Akhirnya tiba-tiba arahnya ke dropship. Karena 2015, 2014 tuh lagi happening banget ya. Yang namanya dropship. Karena dropship tuh benar-benar siapapun akan udah dropship. Kita coba di sana, terus coba jualan jam, jualan baju, jualan apapun bisa dijual, kita jual, kita ngetes. Jadi benar-benar start from scratch banget dan no modal banget tuh dulu mulainya tuh. Karena dropship ya, setahu aku ini itu kan nol modal ya, karena orang belanja sama kita dan dia menitipkan uangnya ke kita, kita tambah nanti harganya supaya untungnya masuk ke Iya, kita. Jadi benar-benar 0 rupiah gitu kan. Iya sebenarnya kalau misalnya dihitung sama di internet sebagainya enggak Oh sih. iya sih. Iya iya, maksudnya kayak apa ya? Kita nggak perlu kayak, duh gue talangin dulu pakai duit gue kan enggak gitu. Iya. Karena kita pakai duit customer yang masuk ke kita Benar, kan. diputar di depan. Wah, udah cocok loh menjadi small investor juga. Tapi telat tuh kalau dropship sekarang. Iya jangan, karena e-commerce kan udah Udah pada dimana-mana. dan harganya juga gila sih. Ya, Itu nanti kan kita bahas tuh. iya benar, apalagi heboh-heboh banget ya sekarang. By the way, ini small investor. Apakah memang membutuhkan modal yang besar atau orang-orang yang awam seperti
newbie di perkuliahan ataupun yang baru lulus SMA itu juga bisa ada peluang nggak sih Kak jadi small investor? Bisa banget sebenarnya. Mm-mm. Nah, ini pengen juga di-share. Sebenarnya small investor di sini Mm-mm. nggak harus melulu tentang kapital dalam bentuk kapital ya. Jadi sebenarnya bisa juga kapital dalam bentuk apa namanya kemampuan kita, skill. Contoh, misalkan Queen punya bisnis A. Oke. Saya di sini baru baru lulus nih, Heeh. baru lulus, terus bilang ke apa Queen mau nggak dibantuin bisnisnya, aku punya skill A B C D, Mhm. nggak usah dibayar, Oh, nggak usah dibayar. apa nekat ya gitu ya? Iya, jadi nggak usah dibayar karena gini, makanya nanti kan jelasin kita ngobrol tentang practically banget gimana cara memulainya ini. Sebenarnya dengan skill yang kita punya, ya misal belajar ads atau mungkin belajar bikin konten atau Iya, apapun, copyright segala copyright macam apapun ya. segalanya, lakuin itu dulu, terus offer ke bisnis yang lagi ada. Gitu, contohnya tadi Queen punya bisnis, kita offer, sini aku bantuin ads-nya misalkan. Nanti at the end of the month hasilnya berapa, baru nanti di Queen terserah mau kasih berapa. Start small, pelan-pelan, baru lulus gitu loh. Jadi selama kita punya safety zone, maksudnya pulang makan masih bisa ya, Iya, iya. gas aja langsung gitu. Jadi kita belajar, kemudian pakai itu untuk membuild portofolio kita, pelan-pelan nanti kita punya budgetnya akan kita menjadi small investor ujung-ujungnya. Oh, berarti balik ke apa ya? At least ya you having skills lah ya. Iya, itu penting banget. Karena zaman sekarang tuh skills-skills yang sifatnya soft ya kayak copyright, editing, creating content, apalagi ya, making something interest itu dibutuhkan banget apalagi untuk UMKM yang mau berkembang ya. Oke, nah kalau Kak Sangga sendiri waktu itu boleh tahu nggak sih skillsnya apa yang dipakai waktu itu? Penasaran kan? Karena gimana ya caranya? Kak, aku belum ketemu passion. Aku mau coba, aku tertarik bisnis tapi what kind of skills that I will start gitu. Number one zaman sekarang. Zaman sekarang ya? Zaman Nowadays. sekarang, kita ngomongnya sekarang pokoknya. Baru lulus langsung move sekarang. Paling bagus itu yang berhubungan sama content creation. Waduh. Itu nomor satu tuh. Baik itu dibikin copyright, baik itu dibikin content brief, atau content ideas. Habis itu mungkin dibikin apa namanya, bisa editing juga. Itu Editing. number one dibutuhkan. Contoh sekarang Iya. kita bikin ini, pasti ada kan ngedit kan. Nah, Iya itu bener lagi. butuh banget. Brief Ya, yang gitu-gitu dan ya. semua orang akan menjadi influencer pada waktunya. Semua orang Bener. akan jadi content creator. Setuju. Semua orang akan menjadi influencer. Iya. Dan semua orang membutuhkan social media. Iya, semua Whatever the occupation is ya. Benar, apapun bisnis, apapun kegiatan mereka butuh personal branding karena dengan punya itu Bener. Mereka bisa, iya, bisa nge-expand gitu kan. Kayak how people know kalau lu nggak tunjukin ke orang-orang bahwa lu punya A, lu punya B, lu punya Iya. C kan. Dan melihat dari pasar tadi, Hmm. editing video, copyright video gitu, apapun semua yang berhubungan dengan content creation itu lagi sangat dibutuhkan. Dan juga number one juga sebenarnya di antar semuanya adalah how to build traffic sebenarnya. Iya, Nah itu salah satu. itu udah scaling up lah ya Iya, itu dari next step-nya. susah sih buat traffic Kak. Ya itu dia makanya skill di sana kan. Tapi maksudnya start siapapun bisa start dengan bisa editing, bisa bikin Iya, konten iya, dan sebagainya, iya. itu bisa akan menjadi nomor satu. Kalau kita nggak bisa semuanya misalnya editing, aku bisanya jagonya di copyright doang ya. You apa ya PT-PT lah sama teman-teman ya. Iya. Yang bisa ini, yang bisa ini, yang bisa ini, yuk kita gabung jadi satu gitu. Itu merger gitu. Keren, menarik. Nah kalau Kak Sangga sendiri ini kan membangun bisnis ini sendiri atau you have a team atau awalnya gerilya sendiri dulu? Awalnya itu sendiri, kemudian punya partner, Punya partner. lifetime partner, namanya Aan. Aan, Iya, oke. ada. Mas Aan. itu lifetime partner sampai sekarang. Jadi kita emang build-nya bareng-bareng, susahnya bareng-bareng, enaknya juga bareng-bareng gitu. Oh sekarang sudah enak. Iya, satu belok kiri, satu belok kanan. Oh, gitu. oke. Gitu. Iya. Jadi ya memang tuh kita dari dulu memang startnya pengennya sendiri. Cuman ngelihat dari kondisi dan situasi dalam bisnis kan, kalau sendiri itu bener-bener burnout banget. Nggak ada Asli. teman ngobrol, nggak ada teman tukar pikiran dan sebagainya. Iya. Dan kadang-kadang pola pikirnya tuh dari satu arah aja. Dan itu susahnya banget, makanya butuh banget partner. Dulu bareng-bareng partner, sekarang udah banyak. Ya. Bener sih, aku setuju ya. Dulu aku tuh idealisnya keras banget bahwa bisnis itu saya harus jadi manpower sendiri. Tapi sekarang bisnis yang keren itu bisnis yang banyak kolaborasinya dan you cannot stand alone. Siap. Emang lu siapa sih gitu kalau lu sendiri at least atau you punya uang yang banyak atau you punya koneksi yang banyak. Tapi kalau lu masih istilahnya masih di bawah rata-rata, jangan dulu deh idealis buat sendiri.
kecuali lo emang single fighter beneran gitu loh. Terkadang juga udah di atas, kita tetap gak bisa namanya single factor. Nggak bisa, Nggak bener. bisa banget. Siapapun gak akan bisa, Kan suatu saat kita pasti ya sakit pasti. atau kita passed away. Iya. Siapa yang bakal nerusin kalau kita single fighter kan? Benar. Nggak ada pemimpin itu yang memimpin kerajaannya sendiri. Nggak bisa. At least dia punya rakyat gitu. Wih, gila. Tapi sebenarnya Kak, menurut kamu kapan sih waktu yang paling tepat untuk anak muda itu terjun ke bisnis? Waktu yang paling tepat pada saat di zona nyaman. Di zona ketika kita sudah oke ini aku nyaman di sini nih, Iya. itu saat yang tepat untuk berbisnis. Zona nyaman dalam artian kayak kita punya safety zone tadi. Jatuh masih bisa makan, masih bisa apapun. Atau mungkin kita sebagai employee, kita sebagai employee, kita punya active income. Oke, Kita zona nyaman tuh tiap hari ngerjain benar. daily task. Tiap bulan pasti Iya, masuk. Di situ startnya, di situ momennya. Kenapa? Karena ketika kita di momen itu, kita bisa berpikir masih jernih, makan tuh masih bisa. Kalau misalkan kebutuhan utama tuh masih bisa dipenuhi. Tapi kalau misalnya kita start ketika after PHK atau mungkin lagi jatuh banget dan sebagainya, itu makan pun akan stres. Bener, nggak nyaman ya. Iya, enggak. Maksudnya mikir makan pun masih mikir gitu, bayar apa tuh masih mikir. Iya kan. Jadi di situ jangan kan mau start bisnis, jalan bisnis. Buat makan aja masih mikir. iya Nah, betul. Jadi kayak kalau misalnya tanya kapan start bisnis, atau pada saat di zona nyaman atau mungkin punya safety zone ya. Oke, bukan berarti saat berbisnis itu bukan ketika kita mentok ya. Ya. Jangan pas kayak gitu karena we cannot think carefully, we cannot think Benar. smoothly gitu. Punya apapun mau buru-buru, harus cepet nih, kalau nggak bisa bayar Iya. Nah tapi kalau misalkan sudah di situasi itu, nanti ada strategi-strategi lain nih untuk Yang keluar biasanya. safety dari sana gitu loh, Iya, maksudnya iya, untuk iya. lolos dari sana. Tapi kalau misalkan ditanya kapan yang tepat, tadi zona nyaman. Oh, ini aku baru tahu loh, ilmunya menurut aku baik banget. Ada orang ya, beberapa kisah temenku yang sukses, dia itu titik baliknya ketika dia bersemangat untuk berbisnis itu adalah ketika dia diberikan sebuah ya tamparan lah, entah itu dia di PHK atau dia ditinggal someone atau mungkin ya orang tuanya memang sedang sakit begitu. Oke, saya harus berbisnis dan that's the reason why they start the business. Tapi memang ada info menarik dari Kak Sangga tadi, ketika kita merasa nyaman, maka disitulah kita harus berbisnis. Iya, Begitu ya. mencari tambahan yang lain. Benar, karena kan kalau sudah ada passive income, berarti ya udah aman. Kita nggak harus berpikir di sini nih, kita harus cari cara lain. Karena yang ini kan udah jalan. Benar. Oh, oke, sudah cocok ya ini caraannya. Oke, ngomongin tentang bisnis digital. Nah, baru-baru ini kan kita tahu lah ada kabar buruk ya datang dari e-commerce TT ini yang live shoppingnya ditutup di saat banyak sekali UMKM yang merasa terbantu, dan juga bisnis-bisnis ya klinik kecantikan, makanan yang omsetnya bahkan miliaran per hari per live. Itu menurut Kak Sangga gimana sih? Menyesalkan keputusan itu atau justru ini ada poin penting nih di balik ditutupnya e-commerce ini? Oke. Oh, bukan ditutup e-commerce ya, ditutup salah satu fitur, iya. Jadi kan ditutup sementara tuh sebenarnya. Iya, iya. Ya kan diregulasi supaya menjadi lebih baru kan gitu. Benar. Nah, kalau ditanya setuju apa enggak, itu akan 50-50 sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh ambigu, tapi ini jawabannya akan 50-50. Kenapa? Karena nomor satu, ketika kita ngomong setuju banget, itu saya pribadi ya, kalau misalnya ketika ngomong setuju banget tuh tentang regulasi impor. Iya. Jadi agregator produsen dari TikTok dan sebagainya, dan project is real gitu kan, ada di UK dan sebagainya, udah terjadi tuh. Nah itu regulasi itu dipakai sebenarnya buat membantu masyarakat bersaing dalam pasar domestik, ya kan. Jadi dengan adanya regulasi impor, kemudian pembatasan produsen TikTok dan sebagainya, sebenarnya UMKM nanti akhirnya masih bisa salah Tetap satu. tetap Kalau- berjualan lah benar. istilahnya. Kalau itu nggak dibatasin, saya nggak tahu, mungkin 10 tahun ke depan habis banget tuh pasar domestik untuk UMKM. Karena dicecar sama produk impor itu tadi. Iya, karena harganya murah dan sebagainya. Kita kan kalah di manufacturing dan sebagainya kan. Jadi mereka bisa ngebikin banyak produk yang di mirroring dari produk kita yang lagi Benar. rame di Indonesia dengan harga yang jauh banget. Nah kita mau gimana lagi cara supaya bisa bersaing mereka? Itu pertama. Nggak setujunya ya adalah social commerce sebenarnya boleh, menurut saya pribadi ya. Karena
dengan adanya social commerce, Social commerce. iya, jadi gabungan tuh antara social media dan e-commerce dalam satu tempat. Mm-mm. Social commerce itu sebenarnya setuju banget, karena gini, itu membuat perputaran uang semakin tinggi. Iya, Ya, jadi ada karena supply and ada demand tuh. penambahan fungsi lah ya dari Iya, sosial media yang untuk interaksi jadi karena berjualan. contoh gini, Queen buka, boleh lah Toko. sama TikTok, Boleh, ya boleh, kan? boleh. Queen Seperti buka TikTok. TikTok gitu kan, buka Heeh. TikTok, kemudian nonton sebuah apa namanya iklan-iklan yang arahnya ke produk, Oke. sekali dua kali, Heeh. move, tapi kalau lama kalau 7-8 kali kan penasaran. Iya, ini apa sih Iya. gitu kan? Terus kalau pas penasaran, terus lihat di situ ada keranjang yang langsung bisa di check out. Iya. Kapan-kapan kadang-kadang orang kan iseng-iseng beli, Iya. ya kan? Jadi itu akan membuat impulsif kan. Jadi kayak itu membuat apa namanya orang-orang yang nggak mau beli Jadi akhirnya mau, beli. Dan itu benar-benar. meningkatkan perputaran uang tuh, bagus buat sellernya, bagus buat semua ekosistem di dalam ini kan jadi lebih bagus gitu. Nah, tapi tadi kalau Tapi produknya impor impor, itu bukan bahaya. Indonesia yang dibeli, itu kan ruginya di kita. Itu sih sebenarnya. Benar, karena tanpa kita sadari ya, banyaknya transaksi dari barang-barang yang sifatnya impor itu menenggelamkan barang-barang produk dalam negeri itu sendiri ya. Iya. Apalagi kalau kita sifatnya bukan sebagai pencipta, penyalur, dan langsung memberikan barang itu ke produsen. Karena kalau kita impor kan kita what we can do gitu loh. Iya. Kalau kita cuma beli, istilahnya ngambil margin, Nggak akan. lama-lama ya habis kita gitu kan. Produk kita mau dibawa kemana gitu. Tapi ada strategi khusus nggak dari Kak Sangga? Dengar-dengar dia punya apa ya, bisa dibilang underground strategi. Nah, itu menarik ya, karena tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit, and I never heard this kind of method before. Boleh dijelasin nggak ke Oke, teman-teman? sebenarnya underground strategi ini saya simpulkan setelah belajar dari banyak hal kan. Banyak orang udah belajar dari dulu. Jadi bagaimana caranya kita yang nggak punya modal apapun, ya orang kan bilang kayak bikin bisnis susah buat modal sebagainya. Tapi kalau udah bikin bisnis pasti punya produk kan. Nah ini kita bagaimana kita mau utilize produk-produk yang kita bikin menjadi budget modal buat modal marketing. Jadi underground ini akan berputar di arah sana. Contoh, ya Contoh, kan? Queen punya bisnis makanan, oke, bukan bisnis gitu kan. Modalnya 10 juta. oke, Pas bikin lupa ada modal marketing sebenarnya. iya, Tapi udah habis nih. Apa namanya? Iya. Udah habis budgetnya. Udah sekarang akhirnya nunggu aja gitu kan. iya, Nunggu udah jualan. tanpa online. memarketingkan produk. Iya. Itu kan pada umumnya terjadi di Indonesia. Iya, Apapun bisnisnya orang buka nunggu. bener. Itu banyak banget. Nah, dengan underground ini, ya so-called underground lah ya sebenarnya. Queen bisa fokuskan contoh. Sudah bikin makanannya apa? Ayam. Ayam. Ayam banget ya. Ayam bakar apa gitu marketing. dan sebagainya. Oh. Nah, ayam apa itu kita mulai berjualan, memberikan secara gratis door to door sebagai budget marketing ke sekeliling tuh. Misalnya ada tetangga ada 20 orang. Bapak suka ayam nggak? Ini saya habis buka nih ayam di rumah dan sebagainya. 20 orang, 30 orang. Ya, jadi budget daripada habis basi setiap harinya. Iya, Kita kasih ke orang-orang yang suka ayam tuh. Ayam-ayam. Iya, Apa ini saya Instagramnya ini, apa saya ininya ini gitu kan. Nanti kalau misalnya pesan bisa di sini kalau suka dan sebagainya. Pelan-pelan 30 gerilya underground namanya. 40 50 akhirnya jadi followers, konversinya setengahnya jadi pembeli akan punya namanya loyal customer. iya, oke. Pelan-pelan dari sana kita build lagi, akhirnya punya modal tuh. Ya kan? Karena diputar tadi kan. Iya, betul. Putar, dapat sebagainya. Jadi kita nggak nunggu bola nih, tapi kita jemput bolanya. Door to door, back to basic sebenarnya. Data satu-satu punya modal, akhirnya kita next stepnya ke sosial media. Orang-orang yang follow kita bikin ads-nya lookalike. Ada, nanti kita akan ngomong tentang sana nanti. Oh, oke, paham. Jadi pakai ya metode lama lah ya sebenarnya ya. Door to door, bagikan ke 50, nanti dapat berapa trial errornya. Dari 50 kan pasti ada trial success-nya kan, nggak mungkin semuanya salah. Kalau salah berarti udah tutup aja. Produk lo ditanya Iya, gitu, salah, berarti kan. nggak enak gitu kan. Ya, berarti dari produknya itu dipasarkan secara door to door begitu ya? Iya, tapi yang targeted jadi. Oh, jangan udah asal orang-orang masuk. yang udah suka ayam Emang suka sebelumnya. Lo bakso, Gitu. suka bakso dan sebagainya. Jangan asal orang nggak suka bakso kita kasih bakso nggak.
nggak masuk. Ya pasti dia nggak suka lah kalau Saya nggak suka sama penuh. dia suka apa lu kasih pisang ya nggak mau gitu ya. Itu jadi namanya sebenarnya strateginya kan dibikin UBP itu. UBP, underground, Use, use, buy, buy. promote. Oh, UBP. Nah strateginya bisa dibikin biasanya orang BUP. Oke. Koin beli dulu, pakai bagus promosi. Tapi sekarang pakai dulu Sekarang kita pakai strateginya UBP. UBP, use, buy, then promote. Promote. Oh. Kadang-kadang orang pakai strategi UBP. Kadang orang P dulu bisa promote dulu. promote juga, jadi afiliator. Iya, dia promote, terus orang buy, terus baru dipakai gitu. Benar. Nah, yang dipakai contoh YouTube dan sebagainya itu UPB. You-nya apa satu lagi? Use. Oh iya, Sampai dia nyaman jadi promote, baru ya. baru dia terbeli yang apa namanya akurat budgetnya tuh kayak no ads dan sebagainya. Oh, oke. Itu strategi itu. Belajar ya hari ini ya ternyata. Dan maksudnya underground strategi di mana kayak kita bisa implement UPP-nya tadi di market langsung tuh. Oke. Gitu. Tapi memang harus spesifik dan targeted banget, jangan asal dikasih aja. Gitu. Oke, paham ya. Agak sedikit tapi menarik jujur ya. Tapi menurut Kak Sangga, apakah ini sangat potensial untuk diterapkan di masa sekarang, khususnya untuk anak-anak muda? Ini kan untuk anak-anak muda yang mau bisnis no budget ya, Udah. no budget is based on your skills gitu. Seberapa yakin Kak Sangga sama metode ini? Sangat amat yakin karena setiap orang punya sosial media, setiap orang punya followers, ya, setiap orang punya apa namanya, udah punya fansnya masing-masing atau mungkin orang-orang yang nonton dia masing-masing. Kita punya contohnya 500 followers, Oke. kita share. Aku mau bikin bisnis ini nih. Ada yang mau coba nggak? Aku kasih 10 orang pertama. Tapi untuk orang-orang yang suka sama ini ya, secara online, bukan door to door lagi, secara online. Dicek lah, ketemulah, cobain lah, sebagainya. Jadi implement terus tuh UBP-nya sebenarnya. Itu bisa underground. Jadi no budget. Budget yang dipakai itu budget buat bikin bisnis tadi kan. Oh, jadi budgetnya nggak habis di promote Iya. ya. Itu ya salahnya kita ya. Nggak salah sih. Iya, maksudnya kayak agak sedikit Situasi, keliru kondisi, dan gitu. sebagainya. Ya. Kecuali kita punya banyak uang, ya gas aja. Itu beda lagi strateginya. Iya, kan kita start dari titik yang berbeda gitu. Tapi ini kita anggap saja orang start dari titik nol gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk anak muda yang FOMO nih, menurut Kak Sangga, kayaknya menjadi PNS, menjadi abdi negara atau apa begitu ya, ada kecemburuan pasti bagi orang-orang yang sedang menggeluti dunia bisnis. Termasuk aku ini juga kadang, enak ya dia udah ya terpilih ini. Kadang juga masih dibuat ragu sama orang tua gitu. Nah, Kak Sangga menyikapi hal itu gimana? Pasti sulit banget kan? Sama, itu realize banget. Struggle gitu. Iya. Aku udah 4 tahun itu begini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang itu sampai di fase dimana kayak kita questioning diri sendiri. Dengan pilihannya. Tiap orang tuh kayak jelas banget. Salah ya gitu. Iya. Pagi jelas sampai sore pulang jelas sebagainya. Kayak jelas sama gitu kan. Setiap hari kadang-kadang kita tuh sedih tidak ngapa-ngapain. Merasa produktif tapi nggak produktif nggak sih? Tapi minggunya rame, orang lain minggu, terus Sabtu minggu udah pasti Iya, hangout atau gitu kan, kayak sebenarnya wondering juga. Cuman setelah dilihat-lihat ujung-ujungnya adalah kan udah. Ujung-ujungnya duit. Setuju lagi. Jadi sebenarnya di sekarang ya, sebenarnya kita nggak boleh bilang udah juga sih. Cuman Orientasinya ke sana. nggak boleh sebenarnya karena jadi kapitalis kan. Cuman kalau kita lihat sudut pandangnya orang umum kan adalah tadi di pendapatan kan. Benar. Jadi kalau misalkan kita menyikapinya, ini baru belajar tuh sebenarnya 3 tahun terakhir. Udah lama Kak, kalau 3 tahun, kalau 3 hari itu baru. Dulu tuh bener-bener kayak, kenapa hidup kayak gini gitu kan? Apa? Gas aja PPNS gitu dan sebagainya gitu kan? Iya. Atau gini kan? Tes segala macam ya. Tes apa gitu kan? Clear jelas. Cuman tadi emang dari diri sendiri, memang jalannya di sini. Dan juga ujungnya yang lihat adalah pendapatan per bulannya berapa sih, gitu kan, dan sebagainya. Tolak ukur tuh sama yang lain gitu. Kalau misalnya kerja di sini berapa dan sebagainya. Jadi itu membuat adanya justified dari apa yang dibikin sekarang gitu. Iya. Setuju. Dan menurut aku ini ya,
yang harus kamu lakukan sekarang adalah comparing what you do and what others do, which kind of action yang paling efisien, yang paling membawa kamu keuntungan, itulah yang harus kamu ambil. Menurut aku sih kayak gitu ya sekarang. Don't waste your time kayak. Kalau aku ini lebih memilih saya bekerja untuk sesuatu yang saya suka dan saya menggeluti itu daripada terpaksa tapi saya nggak enjoy. Setuju banget. Kalau aku ini lebih suka gitu. Karena kalau kita sudah mencintai what we do, itu akan banyak masuk income nggak? Karena kita happy, kita senang. Bener. Gitu. Adanya afirmasi nanti jadinya. Mulai manifestnya keluar ini. Nggak serius. Karena kalau misalnya kita semakin bahagia, semakin senang dan melakukan apapun, energi positif akan datang. Kalau kita semakin emosi gitu kan, udah tahu kayak stres dan sebagainya, yang datang itu negatifnya semua datangnya. Terus setuju banget tuh. Iya, karena anak muda itu harus cekatan ya, harus pandai memilah dan memilih. Oportunis sebenarnya. Peluang ya, peluangnya harus pinter baca. Karena kalau Aquina sendiri ya, kalau saya berada di dalam sebuah circle yang menurut dia, oh kamu harus kerjakan ini, I cannot blooming gitu, gue nggak bisa berkembang. Dan menurut saya ya kelebihan saya itu ketika saya berkembang. Jadi ketika nggak berkembang jadi kayak merasa aduh nggak produktif nih rasanya gitu. Nah tapi ngomong-ngomong tentang masa depan, Kak Sangga ada misi khusus nggak ke depan ini nih? Ada sesuatu yang ingin dibentuk atau ada sesuatu yang ingin dicapai? Mungkin teman-teman bisa menjadi referensi lah. Boleh Banget. Ini harus serius nih. Iya, boleh. Ya, jadi ke depannya setelah bergerak di tahun 2016 ya sampai sekarang di jalan kayak gini, tujuannya tuh ada di membantu orang. Wah, ini mulia sekali. Ini orang bilang bacot bantu orang enggak, ini serius. Benar. Ini benar bantu orang. Karena kenapa kayak ada kepuasan sendiri di diri gitu kan. Kalau misalnya tanya passionnya apa nggak tahu, jujur. Sampai sekarang passionnya apa nggak tahu. Tapi kalau senangnya apa? Senangnya tadi lihat orang lain senang. Itu benar-benar. Nah dari sana kita ngeliat di Indonesia ini kan UMKM menjadi nomor 1 tuh masih ujung tombak ekonomi Indonesia. Benar. UMKM banget gitu kan. Nah di sini kedepannya saya punya misi dan lagi membuat nih sesuatu yang baru. Apa tuh? Adalah nama brandnya Tree Thread pokoknya. Tree Thread. Oke. TRI Thread. Itu dimana untuk membantu UMKM. Jadi kayak all solution ini bukan one stop solution, kayak solution for UMKM untuk semua UMKM, dari logistiknya, kemudian dari brandingnya, kemudian dari trafficnya juga kan, problem orang tuh traffic, kemudian dari edukasinya juga, semuanya kita pengen bantu dalam suatu platform yang akhirnya nanti akan go ekspor, jadi nggak cuma domestic market aja tapi bisa global, itu dalam satu tempat. Dan itu nanti kedepannya kita mau bikin. Oke. Gitu. Mungkin ada sedikit trigger untuk teman-teman, ada Instagramnya yang mau di-spill boleh? Iya. Trigger? Trigger.brand. Oke, nanti kita taruh di sini ya, boleh kan? Baru buat mulai tuh. Oke. Kita doakan semoga berhasil karena bisnis digital khususnya untuk UMKM dan anak muda, I think this is the best chance for you. Karena memang asik loh, jujur. Jadi pengusaha UMKM di dunia digital, and I enjoying so much time when I work, when I pass the ups and downs. Iya. Oke, thank you so much ya Kak Sangga buat waktunya udah sharing pagi-pagi nih. Gila keren banget, kayak berasa kuliah umum. Nah itu dia makanya kan. Tapi kita ngobrolnya seru buat supaya men-trigger anak-anak muda gitu ya. Semoga juga Tree Thread-nya berhasil. Amin. Karena membangun itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, tapi yang sulit itu adalah membuat itu sustain. Nah itu dia. Memulai itu nggak sulit, membuat dia menjadi jangka panjang itu yang sulit. But I trust Kak Sangga pasti bisa melaluinya. Amin. Yakin, karena semangat seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh anak muda ya. Oke, thank you so much ya buat teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat dan tunggu episode-episode Queen Talk selanjutnya. So I'm Aquina, bye-bye. Queen Talk, one talk at a time. Dadah!